Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali ke channel YouTube saya, Siti Siva Akmalia dari Fakultas Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait penyakit menular dan contoh penyakit penular tuberkulosis. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar bersama terkait penyakit menular yang ditularkan melalui media air atau waterborne disease. Sebelum kita membahas waterborne disease, yuk ingat kembali apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit dengan ciri penularan adalah penyakit dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat dapat melalui beberapa cara, baik terjadi penularan secara langsung maupun penularan secara tidak langsung. Penularan secara langsung adalah terjadi kontak langsung antara agen atau sumber infeksi kepada orang yang beresiko terpapar penyakit menular. Sedangkan penularan secara tidak langsung yaitu terjadi penularan penyakit melalui media transmisi seperti udara, benda atau makanan dan minuman, serta dapat juga melalui hewan perantara yang sudah terkontaminasi mikroorganisme. Oke, mungkin cukup untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, sekarang apa itu waterborne disease? Pengertian dari waterborne disease adalah penyakit yang dapat ditularkan secara langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen sehingga dapat menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi sakit. Penyakit yang ditularkan diantaranya adalah diare, disentri, kolera, demam tifoid atau tifus, hepatitis infektiosa, gastroenteritis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi salah satu contoh dari penyakit waterborne disease nih, yaitu diare. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit diare? Kalau ada yang tahu, boleh ya komen di bawah. Nah, kita simak apa itu pengertian dari diare. Diare yaitu contoh penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau organisme parasit yang sebagian besar penyebarannya disebabkan oleh air yang tidak aman, kurangnya sanitasi, dan kebersihan lingkungan yang buruk. Diare adalah kondisi ketika pengidapnya buang air besar lebih sering dari biasanya. Selain itu, fesis pengidap diare juga lebih encer. Pada umumnya, diare disebabkan karena makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa dicerna, sehingga bisa menyebabkan iritasi pada usus, lambung, dan saluran pencernaan lainnya. Meski diare bisa berlangsung singkat, ada kalanya diare bisa berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi berminggu-minggu. Bagaimana mekanisme penularan diare? Sebagian besar penularan diare yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang ditularkan melalui facial oral dengan mekanisme media air dan melalui tinja yang terinfeksi. Diare dapat terjadi bila seseorang menggunakan air minum yang sudah tercemar, baik sudah tercemar dari sumbernya, tercemar dalam perjalanan sampai ke rumah, atau tercemar pada waktu penyimpanan di rumah. Tinja yang sudah mengandung virus dan bakteri yang apabila dihinggapi hewan, lalu hewan tersebut hinggap di makanan, yang jika termakan, maka akan masuk ke dalam tubuh sehingga orang tersebut kemungkinan akan terkena diare. Nah, selanjutnya, bagaimana sih diagnosis diare? Nah, dalam mendiagnosis diare, kita bisa melihat frekuensi seberapa sering buang air besar dan memperhatikan tekstur dari feses, serta berapa banyak feses yang dikeluarkan pada saat buang air besar. Jika mengalami buang air besar yang lebih sering dari biasanya, bahkan hingga 5 kali dalam sehari atau lebih, dan tekstur feses juga cair dan feses yang dikeluarkan lebih banyak dari biasanya, bisa disimpulkan bahwa itu adalah kejadian penyakit diare. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat faktor resiko diare. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terserang penyakit diare, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor sosiodemografi, 3. Faktor perilaku kesehatan. Faktor lingkungan.
Diperkirakan setidaknya 94% kejadian diare disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti sumber-sumber kotoran, pembuangan limbah, kemudian pembuangan sampah, pengolahan industri, terdapat sungai yang mulai tercemar, dan kaitannya dengan faktor resiko seperti sumber minum yang tidak sehat, rendahnya sistem sanitasi dan higienitas. Yang kedua, terdapat faktor sosiodemografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status gizi. Kemudian yang terakhir ada faktor perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan terdiri dari 1. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, 2. Kebiasaan membuang tinja, 3. Kebiasaan menggunakan jamban, 4. Kebiasaan dalam penggunaan botol susu, 5. Pemberian ASI atau air susu ibu eksklusif. Yang keenam yaitu pemberian imunisasi campak. Bagaimana pencegahan penyakit diare? Upaya pencegahan diare tergantung kepada kedisiplinan seseorang dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dengan menerapkan kebiasaan bersih, seseorang dapat terhindar dari virus atau mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan diare. Nah, untuk itu dianjurkan untuk sebagai berikut. 1. Rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan. Setelah menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet, atau setelah bersin dan batuk. Bersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri. Pencegahan penyakit diare yang terakhir yaitu bisa dilakukan dengan minum air yang sudah matang. Kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian kasus diare. Kebijakan pengendalian penyakit diare di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar, baik di sarana kesehatan maupun di rumah tangga. Yang kedua, melaksanakan surveilan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa. Yang ketiga, mengembangkan pedoman pengendalian penyakit diare. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan program yang meliputi aspek manajerial dan teknis medis. Yang kelima, mengembangkan jejaring lintas sektor dan lintas program. Yang keenam, pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan pengendalian penyakit diare. Yang ketujuh atau yang terakhir, melaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Nah, adapun strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah adalah 1. Melaksanakan tata laksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui 5 langkah tuntaskan diare atau lintas diare. Yang kedua, meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar. Yang ketiga, meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare. Yang keempat, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif. Yang kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nah, sampai juga pada slide yang terakhir dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Stay health and stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.